Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita ucapkan keluar dari lisan kita kecuali rasa syukur kita, pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan pada sore hari ini untuk mempelajari akidah atau keyakinan yang harus diyakini oleh seorang muslim. Dan pembahasan kita pada sore hari ini insyaallah adalah seputar akidah seorang muslim terhadap Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana akidah yang selayaknya diyakini dan dipegang teguh oleh seorang muslim, insyaallah akan kita jelaskan pada sore hari ini biidnillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, summa khalaqal adama biyadihi wa askanahul jannatahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam biyadihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam, yang mana hal tersebut tidak dimiliki, tidak didapatkan kepada selain ciptaan Allah Subhanahu wa taala lainnya. Diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kedua tangannya itu ada 4 hal. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan dengan kedua tangannya, yaitu al-arsy, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Jannatu Aden. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dengan kedua tangannya langsung. Adapun yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kedua tangannya adalah pena, yang mana untuk menulis semua takdir yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Inilah 4 hal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah Jannatu Aden. Yang ketiga adalah pena yang untuk menulis takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, dan yang keempat adalah arsy, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Selain 4 hal ini tidak diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, lantas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan selain 4 hal ini? Allah Subhanahu wa taala menciptakan selain 4 hal ini, yaitu dengan kun fakana.
atau biasa kita sebut dengan kun fayakun. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, bahwasannya Abdullah ibnu Umar mengatakan radhiyallahu taala anhuma, Allah Subhanahu wa taala khalaqallahu alba'ata asya' biyadihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kedua tangannya 4 hal. Al-arsya wal qalama wa adnin wa adam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 4 hal dengan tangannya, yaitu pertama singgasana Allah Subhanahu wa taala, al-arsh. Kemudian al-qalam yang biasa digunakan untuk menulis takdir seluruh makhluknya. Yang ketiga adalah jannatu adan, yang keempat adalah Adam. Summa qala li sa'ilil khuluqi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada semua penciptaannya, kun fakana. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bapak manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka ini juga sebagai bantahan kepada orang yang mengatakan bahwasannya ayat-ayat yang menyebutkan biyadi itu sebenarnya bukan tangan hakikat, akan tetapi kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ini dibantah karena kalau seandainya ayat-ayat yang menyebutkan biyadihi dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kudrahnya, lantas apa keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam? Maka tidak ada bedanya seseorang apakah diciptakan dengan kedua tangan Allah atau tidak. Karena semua sepakat Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu tentu dengan kudrahnya. Maka tidak akan ditemui keistimewaan jika setiap ayat yang menyebutkan biyadihi adalah kudrah Allah. Maka tentu Nabi Adam juga tidak bisa tidak bisa berbangga, sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwasannya kelak nanti pada hari kiamat manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ia mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqallahu biyadihi wa nafaha fika min ruhihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau langsung dengan kedua tangannya. Ini kalau misalnya dengan kedua tangan setiap ayat, setiap hadis ditakwil menjadi kudrah, maka tidak akan ditemui keistimewaan Nabi Adam. Kedua, alasan para manusia tadi dari keturunan anak Adam mendatangi Nabi Adam alaihissalam, maka tidak bisa, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon sekalipun itu juga dengan kudrahnya, maka tidak akan ditemui keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam. Dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menisbatkan kedua tangan untuk Allah Subhanahu wa taala bima yalik, dengan atas apa yang pantas, tanpa membagaimanakan, tanpa bagaimana wujudnya, tanpa merubah maknanya. Mereka menisbatkan sebagaimana mestinya. Amiruha kama ja'at, tanpa membagaimanakan, tanpa kemudian tasbih, menyamakan. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Imam Muzani rahimahullahu taala melanjutkan,
wa askanahu jannatahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam alaihissalam penghuni surga, yang mana surga ini kelak akan dimasuki oleh orang-orang mukmin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman. Dan semoga saja kita semua yang ada di sini dan ikhwah sekalian yang mendengarkan kajian ini, semuanya Allah masukkan ke dalam surganya. Allahumma amin. Wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu. Dan sebelum Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam alaihi salam sebagai penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwasannya kelak Nabi Adam alaihi salam akan tinggal di bumi. Dan ini salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejadian apa saja yang menjadikan Nabi Adam yang awalnya beliau tinggal di surga, kemudian Allah turunkan di dalam ke dunia. Wa nahahu an syajaratin qad nafada qada'uhu alaihi biaqliha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada Nabi Adam alaihi salam bahwasannya ada sebuah pohon yang mana Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa dilarang untuk mendekati pohon tersebut. Ada sebuah pohon yang di surga yang mana Nabi Adam alaihissalam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati pohon tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Akhirnya Allah menjadikan sebab yang mana awalnya Nabi Adam alaihissalam beliau tinggal di surga, kemudian Allah turunkan ke dunia. Karena sebab apa? Nabi Adam dan Siti Hawa mendekati sebuah buah yang kita kenal dengan syajaratul khuldi atau pohon khuldi. Sehingga Nabi Adam memakan buah tersebut yang notabene Allah Subhanahu wa taala telah larang Nabi Adam alaihissalam untuk mendekati pohon tersebut. Dan ini pernah Nabi Musa alaihissalam pernah mengkritik Nabi Adam alaihissalam, "Ya Adam, karena sebab engkau kami semua diturunkan ke dunia." Apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? "Wahai Nabi Musa, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengajakmu berbicara di Bukit Tursina? Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan aku bahwasanya aku akan terjatuh dalam sebuah dosa. Bagaimana mungkin aku, makhluk yang lemah ini, bisa menghindari takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan sebelum Allah menciptakan diriku? Maka bagaimanapun caranya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bahwasannya Nabi Adam alaihissalam, entah bagaimana caranya Allah turunkan ke dunia. Dengan cara apa? Salah satu caranya dengan memakan buah khuldi. Nabi Adam alaihissalam mendekati buah khuldi kemudian memakannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia. Maka pertanyaannya di sini, Nabi Musa alaihissalam di sini bukan dalam maksud mengingkari takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada Nabi Adam. Akan tetapi yang diingkari Nabi Musa alaihissalam di sini bukan takdirnya, tapi sebab atau efek samping dari seseorang bermaksiat. Efek samping Nabi Adam alaihissalam bermaksiat, padahal
Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya. Bukan berarti Nabi Musa di sini mengingkari takdir, bukan. Ini yang diingkari Nabi Musa adalah efek sampingnya. Karena engkau makan, kita turun ke bumi. Bukan menyalahkan atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada Nabi Adam. Maka ada sebuah pertanyaan bagus. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ditanya, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, bagaimana kalau seandainya Nabi Adam ketika itu tidak makan buah khuldi? Apakah kita tidak akan diturunkan ke bumi? Kita masih sebagai penduduk surga. Kan enak kok jadi penduduk surga. Kita sudah tinggal menikmati hidup." Ada salah seorang murid Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada beliau. Maka apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Hal tersebut tidak akan mungkin terjadi. Maksudnya apa? Nggak bakalan Nabi Adam alaihissalam tidak memakan buah khuldi. Karena apa? Itu sudah pasti Allah Subhanahu wa taala sudah Allah tentukan. Walaupun memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, Allah menciptakan bumi itu untuk manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan sebab yang awalnya manusia itu adalah penduduk surga, Allah turunkan ke bumi dengan berbagai macam sebab. Maka seseorang tidak boleh mengingkari takdir. Tidak boleh seseorang mengingkari takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan. Tidak bisa orang mau menghindari, saya melakukan seperti ini karena sudah takdir. Kalau antum menemukan orang seperti itu, antum pukul orangnya. Ketika ditanya, "Kenapa antum mukul saya?" "Ya karena takdir. Saya mukul antum." Maka seseorang tidak boleh beralasan dengan takdir. Begitu juga ketika seseorang menemui sebuah masalah, dia nggak boleh lari dari masalah tersebut. Misalnya misalnya seseorang kan ada sebuah hadis, kalau kita di sebuah tempat yang mana tempat tersebut itu telah terjangkit penyakit, maka orang yang ada di dalam daerah tersebut tidak boleh keluar. Karena kenapa? Bisa jadi dia menyebarkan kepada orang lain. Tapi begitu juga orang yang di luar nggak boleh masuk. Misalnya orang sudah ngebet mau masuk ke daerah tersebut, ternyata daerah tersebut sedang terkena wabah. Kenapa? Kok kita tidak boleh keluar dan kita juga tidak boleh masuk yang di luar? Karena sejatinya apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu tidak akan meleset. Sebanyak usaha apapun, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, kalau terjadi pasti terjadi. Tapi ketika kita belum mengalaminya, kita juga diperintahkan untuk lari dari masalah tersebut. Kita boleh untuk menghindari. Loh, itu bukan berarti kita lari dari takdir. Kita tetap akan menemui takdir kita. Kita lari dari takdir satu kepada takdir yang lain. Seperti contohnya ada sebuah pepatah, firra minal asadi firra minal majudumi firaraka minal asadi. Larilah engkau dari sebuah penyakit yang menular sebagaimana engkau lari dari dari singa yang galak. Kita bukan berarti kita langsung terus kemudian kita dengan gampang nih, kalau saya sudah ditakdirkan Allah nggak kena penyakit, ya sudah, saya tetap masuk, padahal situ wabah. Dan begitu juga yang ada di luar. Belum tentu orang yang misalnya lari dari tempat wabah tersebut, kemudian dia keluar dari daerah tersebut, dia tidak terkena, bisa jadi. Banyak kita dapati kemarin zaman Covid, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Jika kita
logika. Orang yang harusnya kena COVID itu adalah orang yang gaya hidupnya kotor, jorok, tidak bersih. Coba antum perhatikan orang di sekitar antum. Yang rata-rata yang kena COVID itu siapa? Bahkan kita dapati orang yang bersih, orang yang sudah menjaga kesehatan, tapi tetap terkena. Bukan berarti itu kita ya sudah, kalau saya sudah kena ya sudah, saya nggak akan berusaha untuk mengobatinya. Tetap berusaha untuk mengobatinya, karena kita lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Dan ketika kita berusaha menjaga kebersihan, itu salah satu bentuk ikhtiar kita lari dari virus yang menyebar. Bahkan banyak kita dapati orang-orang, mohon maaf, tukang sampah, orang-orang yang memungut sampah. Sepertinya belum, kalau saya pribadi saya belum pernah menemukan orang yang, mohon maaf, tukang sampah itu positif, itu belum pernah. Padahal itu tempat-tempat yang kotor. Konon katanya COVID itu bisa menyebar karena kita kurang menjaga kesehatan, kurang cuci tangan, kurang apa. Ya ala kulli hal itu usaha kita. Bukan berarti kita tidak boleh menafikan usaha tersebut. Tetap kita meyakini hal tersebut bentuk ikhtiar kita lari dari sebuah penyakit. Maka bagaimanapun caranya pasti Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita mau lari kemanapun tetap terjadi. Tapi bukan berarti kemudian kita pasrah dan tidak mau berusaha. Kemudian setelahnya Imam Muzani rahimahullahu taala melanjutkan, summa batalahu bima nahahu anhu minha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Adam tadi, yaitu Nabi Adam alaihissalam akhirnya memakan buah khuldi. Kenapa Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi? Lihikmatin azimatin, kata Syekh Abdul Razak Al-Badal hafidhahumullahu taala, beliau mengatakan Nabi Adam ini memakan buah khuldi karena ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, hikmahnya apa? Hikmah kenapa Nabi Adam alaihissalam akhirnya tergelincir sehingga melakukan sebuah dosa. Yang pertama, hikmah atau kemaslahatan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi. Yang pertama, untuk mengetahui akibat pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia bisa tahu ketika seseorang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat mungkin menurunkan seseorang yang awalnya di kehidupan yang enak, surga itu nyaman, tidak didapati di dalamnya itu keletihan, kesengsaraan, tidak. Yang orang yang sudah dalam posisi enak, PW, kemudian dia bermaksiat atas apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat tersebut sehingga diganti dengan nikmat yang lain. Sehingga orang akan tahu, misalnya ada orang kaya, dia misalnya dia sering bermaksiat, terus nggak apa-apa bermaksiat, nggak bakalan saya maksiat ini membuat saya miskin. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala karena sebab satu dosa yang awalnya kejayaan yang dia dambakan selama ini, kejayaan yang dia bangun selama ini, akhirnya Allah runtuhkan dalam berapa? 1 detik. Sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Misalnya orang punya gedung bertingkat-tingkat, sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala menghancurkan gedung tersebut dalam 1 detik. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Kita bangun gedung misalnya 10 lantai itu setahun 2 tahun nggak cukup. 2 tahun paling nggak, 2 tahun lebih 10 lantai. Itu bahkan lebih. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menghancurkan gedung tersebut sangat mudah. Misalnya Allah jadikan tiangnya satu roboh atau tiba-tiba retak. Kira-kira berapa lama butuh waktu gedung 10 lantai tersebut hancur? Hanya sekian detik. Maka ini diingatkan, jangan sampai seseorang itu bermaksiat, melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Inilah hikmahnya. Kemudian yang kedua,
hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam alaihissalam ke dunia. Hikmah yang kedua adalah agar diketahui siapakah musuh utama manusia tersebut. Maka dengan terjadinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke dunia, kita tahu musuh sejatinya umat manusia itu adalah iblis laknatullah alaih. Iblis yang senantiasa berusaha untuk menggoyahkan keimanan manusia, menggoyahkan keteguhan manusia, menjadikan manusia satu dengan yang lain saling cekcok, menjadikan seorang sahabat karib yang sudah puluhan tahun bersahabat hanya karena sebab satu atau dua masalah akhirnya cekcok. Akhirnya tidak mau bertegur salam, tidak mau menyapa, tidak mau menghubungi, saling menghubungi, menanyakan kabar. Inilah musuh sejati manusia. Dan karena hal tersebut, karena musuh sejati umat manusia ini yaitu iblis, maka hendaklah kita sebagai anak keturunannya, kita berhati-hati dari tipu daya iblis. Karena iblis ini tipu dayanya sangat manjur bagi orang-orang yang tidak mau mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah yang kedua, agar manusia mengetahui siapakah sejatinya musuh manusia tersebut. Kemudian hikmah yang ketiga adalah agar terlaksana sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Apa tadi? Allah Subhanahu wa taala, Imam Muzani rahimahullahu taala mengatakan wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi, yang mana bumi itu kelak akan dihuni oleh Nabi Adam dan anak keturunannya. Maka bagaimanapun juga caranya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menemukan caranya. Begitu juga bagaimanapun seseorang mau lari dari takdir Allah, pasti dia akan ketemu dengan takdirnya. Dan begitu juga bagaimanapun caranya seseorang mau lari dari jodohnya, pasti akan ketemu. Betapa banyak kita dapati seseorang dulu ketika dia kecil, dia benci sekali dengan misalnya teman mainnya, seorang wanita, benci sampai seubun-ubun. Ya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan ia akan menjadi jodoh antum, enggak bakalan antum mau lari ke Eropa, ke Amerika, tetap ketemu juga dengan jodoh antum, ya teman main antum. Makanya kan jodoh ini adalah hal yang rahasia. Seseorang kadang lucu. Mungkin kita dapati teman kita, misalnya teman dulu, misalnya si fulan dan fulanah itu terkenal ketika misalnya teman SD, teman satu kampung, itu musuhan, sering ejek-ejekan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata berjodoh. Padahal secara logika nggak mungkin orang yang dari kecil itu saling membenci, kemudian bahkan kebenciannya sampai ubun-ubun, nggak akan masuk akal bisa berjodoh, bisa bertemu di pelaminan. Begitu juga kita tidak tahu, misalnya dulu kawan kita ketika SD kita kenal, misalnya orangnya dekil, jelek, kumuh, siapa tahu di suatu saat orangnya menjadi cantik, yang dulunya nakal, kemudian Allah takdirkan ternyata menjadi soleh dan solihah sehingga berjodoh dengan kita. Ada sebuah kisah seseorang yang ketika itu ada seorang perempuan dilamar oleh seorang ikhwan. Ini kisah nyata terjadi di Sulawesi. Sang akhwat tersebut menolak karena dia tahu siapa yang melamarnya, teman SD-nya. Dan notabene teman SD-nya ini adalah orang yang terkenal nakal, bandel. Bahkan nakal dan bandelnya ini bukan hanya ketika SD, ketika SMP, SMA. Karena kebetulan mereka berdua adalah satu kampung atau satu daerah. Ditolak ketika tahu si fulan mau ngelamar anti. Saya enggak akan terima lamaran si fulan tadi. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah Allah takdirkan, Allah Subhanahu wa taala gariskan, akhirnya jodoh ini ketemu dengan yang telah Allah Subhanahu wa taala jodohkan. Suatu ketika akhwat ini bannya bocor. Seperti film-film ya. Bannya bocor.
Kemudian karena bannya bocor, ada salah seorang ikhwan yang melihat, ini ada kasihan ini ahwat bercadar, kemudian tengah malam bannya bocor, kemudian ditanya, "Uhti, butuh apa?" Ini ban saya bocor akhi. Karena ahwatnya ini kan sudah cadaran, ikhwannya sudah ngaji ya, sudah menjaga pandangan. Kemudian tanya, "Oh, ini ban saya bocor." Baik, akhirnya sama ikhwan ini motornya dituntun. Motornya dituntun, atau intinya entah dituntunnya gimana, tidak dijelaskan secara detail. Akhirnya motor yang tadi bannya bocor bisa ditambal. Kemudian ahwat tersebut sudah bisa menggunakan motornya, sudah berangkat. Ikhwan tersebut ketika mendapatkan tukang yang siap untuk menambal bannya, langsung pamit izin. Seminggu kemudian sang ikhwan diberikan kabar bahwasannya ada seorang akhwat yang dia ingin mencari seorang pendamping. Sepertinya antum cocok gitu. Kemudian sang ikhwan tersebut mengatakan, "Baik, saya sudah percaya. Saya juga sudah putus asa. Kemarin saya melamar seorang akhwat, saya ditolak mentah-mentah. Belum proses langsung ditolak. Enggak apa-apa, saya terima. Ya sudah, kalau begitu kapan kita ketemuan, janjian?" Akhirnya mereka berdua sepakat, antara mak comblang ini dengan ikhwan tadi sepakat di suatu tempat, jam tertentu, akhirnya ketemu. Ketika ketemu, ikhwan tersebut belum sadar bahwasannya akhwat ini adalah orang yang dia bantu sepekan yang lalu. Akhirnya sudah sang ikhwan izin untuk melihat cadarnya, buka cadarnya. Kayaknya sudah, ini cantik. Ikhwan ini juga nggak sadar kalau itu akhwat yang dia tolong kemarin. Kapan mereka sadar? Ketika sudah berada di pelaminan. Ketika lihat namanya, "Bukankah kamu dulu teman SD-ku?" "Iya." "Lah, kamu bukannya teman SD-ku? Loh, kok sekarang beda? Sekarang kamu sudah alim ya. Sekarang kamu juga sudah cadaran." Nah, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menemukan jodoh seseorang. Orang mau kabur, mau ditolak, kalau sudah jodohnya tetap ketemu juga. Kita lanjutkan setelahnya. Kalau kita berbicara tentang jodoh itu nggak akan ada selesainya. Wa ja'ala aqlahu ilaihi ilal ardi sababan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab Nabi Adam alaihissalam tadi makan buah khuldi. Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam alaihissalam ke dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihbita minha jami'an." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa untuk turun dari surga dan menuju bumi. Fama wajada ila tarki aqliha sabilan wala anhu laha madhaban. Dan Nabi Adam alaihissalam tidak menemukan jalan bagaimana caranya agar Nabi Adam alaihissalam tadi tidak jadi makan buah khuldi. Wala anhu madhaban, dan tidak juga menemukan cara lali, cara kabur, tidak bisa menghindar. Inilah yang dijadikan Nabi Adam alaihissalam alasan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa bertanya, "Wahai Adam, karena sebab engkau kami semua diturunkan ke muka bumi." Nabi Adam beralasan, "Bagaimana mungkin aku mau lari dari takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadaku sebelum Allah menciptakanku? Saya mau lari bagaimanapun tidak akan ketemu jalannya. Tidak akan ketemu cara yang manjur untuk lari dari takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan." Kemudian Imam Muzani rahimahullahu taala melanjutkan ini tentang penghuni surga dan neraka. Summa khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahlan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk
surga tersebut ada penghuninya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan siapakah yang akan masuk surga tersebut. Fahum bi'amaliha bimasyiatihi amilun, dan mereka mengamalkan apa-apa yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan siapa saja yang ingin masuk surga, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang menginginkan kenikmatan akhirat wa sa'alaha sa'yaha, kemudian dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, menjauhi perbuatan maksiat, wa huwa mu'min, dan dia yakin beriman atas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala gadiskan, faulaika kana sa'yuhum maskura. Itulah jalan yang ia tempuh, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, makanya ketika kita berbicara tentang amal-amal soleh, ini menunjukkan di sini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal tersebut dari masyiah Allah. Itu kan ada dua, iradah kauniyah atau iradah syar'iyah. Maka ketika berbicara tentang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, maka Allah Subhanahu wa taala artinya menakdirkan dari iradah syar'iyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut terjadi. Allah mencintai perbuatan tersebut dan Allah mentakdirkan hal tersebut. Kemudian Imam Muzani melanjutkan, fakhalaqa lahum a'yunan la yubsir wa khalaqa min dulliyatihi linnari ahlan. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan untuk neraka tersebut itu penghuninya, ada jatahnya, siapakah yang akan masuk ke dalam neraka tersebut. Fakhalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha wa adanan la yasma'una biha wa quluban la yafqahuna biha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang sebagai penghuni neraka. Mereka tersifati dengan a'yunan la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, akan tetapi mata yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka tidak digunakan sebagaimana mestinya, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mau beriman. Wa adanan la yasma'una biha, dan dia gunakan telinganya untuk mendengarkan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Akhirnya dia menggunakan untuk hal-hal yang di jalan maksiat atau hal-hal kekafiran, padahal dia sudah tahu. Betapa banyak orang sudah tahu bahwasannya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Islam. Dan bahkan orang kafir Quraisy itu sudah diberitahu. Bahkan kita umat Islam sekalipun, kita jauh sebelum kita melakukan tersebut, kita telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan melalui ayat-ayatnya ancaman, barang siapa yang bermaksiat maka akan mendapatkan seperti ini, barang siapa yang melakukan kebaikan maka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tapi betapa banyak kita malah tidak mempercayainya. Akhirnya ada di antara kita menggunakan penglihatan kita, pendengaran kita, kemudian wa quluban la yafqahuna biha, dan hati ini adalah intinya akal manusia itu sebenarnya itu hati. Karena akal itu digerakkan lewat hati. Maka ketika seseorang hatinya itu sudah mati, itu bahaya. Sehingga akalnya tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Karena yang menggerakkan logika
nurani manusia itu adalah hati seseorang. Hatinya itu yang akan menggerakkannya. Betapa banyak orang sudah tahu, bahkan 1400 tahun yang lalu kita sudah diwanti-wanti, jangan syirik, jangan musyrik, jangan bermaksiat, maka akibatnya akan seperti ini. Kita malah ngeyel. Ada yang diantara kita malah bermaksiat, kemudian menerjang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka ketika di akhirat seseorang sudah tidak bisa lagi berhujah. Ya Allah, aku kan masuk surga ya karena aku masuk neraka, aku bermaksiat seperti ini karena takdirmu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan? Dan manusia itu sejatinya punya kehendak atau tidak? Manusia punya kehendak atau tidak? Manusia punya kehendak enggak? Punya. Tapi kehendak manusia itu di bawah masyiah Allah. Maka ana punya pertanyaan. Apa yang membuat antum yakin bahwasanya manusia itu punya kehendak? Buktinya apa? Buktinya apa? Ayo, Mas Lutfi, fadhal. Ya, kita masih bebas untuk melakukan apapun dalam artian aturan yang dibikin Allah itu masih bisa kita langgar. Aturan yang sudah dibuat Allah masih bisa kita langgar, ya. Ya. Ada yang lain? Salah satu bukti bahwasanya manusia itu punya kehendak, dan kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah, bukankah seseorang terkadang dalam hidup kita, misal kita keluar pakai motor misalnya. Ketika kita keluar pakai motor, kita tujuannya apa? Misal saya mau makan di warung apa? Antum sukanya apa? Mie ayam misalnya, bakso. Kelas mahasiswa apa kalau di UII? Yang biasanya di UII, Ana pernah ke UI, cuman belum tahu kuliner di sana apa. Mie ayam semangat. Misalnya antum ke mie ayam semangat. Misalnya antum suka mie ayam, kemudian saya mau ke mie ayam semangat. Antum sudah niat dari rumah, dari kos-kosan antum mau ke mie ayam semangat pakai motor. Tiba-tiba ketika antum naik motor, padahal antum niatnya kan ke mie ayam semangat ya, di tengah jalan antum lihat misalnya ada warung lain mie ayam, rame, tiba-tiba antum belok. Pernah mengalami seperti itu? Sering kan? Itulah kehendak manusia. Manusia itu punya kehendak. Kita bisa menentukan kita pengen ini, tapi apa yang terjadi akhirnya? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang itu tidak perlu khawatir apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita. Begitu juga dengan rezeki. Antum mau lari kemanapun, rezeki itu pasti akan mendatangi antum. Maka tidak boleh seseorang itu tidak boleh misalnya beralasan, saya kalau pengen sukses dagang, saya harus melakukan praktek ini. Nggak dibenarkan. Alasan antum tidak dibenarkan oleh syariat, karena antum mau pakai cara yang halal ataupun cara yang haram, semua sudah Allah takdirkan. Rezeki antum itu segitu, nggak akan Allah kurangi. Maka malah ketika seseorang mencari jalan yang haram, sejatinya rezeki yang tadi Allah Subhanahu wa taala tentukan bisa jadi malah mengurangi rezekinya yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dari jalan yang halal. Maka jangan pernah seseorang mencari jalan-jalan yang haram. Karena ketika seseorang menempuh jalan yang haram bisa jadi mengurangi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita jadi jalan yang halal.
Maka banyak kita dapati seseorang yang misalnya menempuh jalan-jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka tidak lama setelah itu apa yang terjadi? Harta yang dia peroleh dari jalan yang haram itu tidak lama. Beda dengan orang misalnya dari jalan yang halal, mungkin sedikit tapi awet. Maka tidak pernah kita dapati seseorang yang menempuh jalan yang haram, kemudian kekuasaannya, kenikmatannya itu langgeng. Nah, itu hanya sementara. Mungkin seseorang bisa tertawa di atas penderitaan orang lain, misalnya dia habis korupsi. Hahaha, saya habis korupsi 1 T misalnya, saya habis menggelapkan dana. Apakah dia bahagia? Apakah itu rezekinya? Enggak. Allah cabut rezekinya dari jalan yang lain. Apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan anaknya itu nakal. Maka banyak kita dapati para koruptor, anaknya itu banyak yang kecanduan narkoba, minuman keras, atau misalnya sang koruptor tersebut rumah tangganya berantakan. Maka jangan pernah seseorang berusaha mencari rezeki melalui jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Ya kalau rezekinya segitu, mau korupsi mau apa ya tetap seperti itu. Tapi memang seseorang bisa merubah takdirnya. Dengan apa? Dengan berusaha, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi Adam Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke bumi, ke dunia, kemudian kemudian Nabi Adam alaihissalam summa taba alaihi, kemudian Nabi Adam bertaubat dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa Nabi Adam pertama, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan Nabi Adam sebagaimana mestinya. Maka kalau misalnya antum pernah melakukan dosa, bagaimana caranya agar antum dikembalikan sebagaimana mestinya? Rezeki antum tidak kurang, tidak Allah kurangi, tidak lari dari antum, yaitu dengan cara taubat. Makanya oleh karena itu maksiat itu bisa mengurangi rezeki seseorang. Jangan dikira maksiat itu tidak mengurangi rezeki. Mengurangi rezeki. Ada yang mengatakan rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan. Ketika seseorang misalnya bermaksiat, rezekinya dikurangi. Tapi ketika seseorang berbuat taat, rezekinya ditambah. Maka pernahkah antum mendapati seseorang yang kecanduan bersedekah? Dia sudah bersedekah ratusan juta, pengen lagi sedekah. Ketika antum tanya, apa antum gak nyesel habis sedekah 100 juta, padahal baru kemarin 100 juta, sekarang 300 juta? Apa jawabannya? Enggak, bahkan saya senang, bahagia. Itu nikmat rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala tambah. Dan nikmat kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan harta. Antum mau membeli kebahagiaan, mau antum kalau misalnya bisa dibeli, saya yakin semua manusia akan siap. Berapapun kebahagiaan tersebut dijual, pasti akan dibeli. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan kepada orang yang gemar sedekah itu rezekinya, yaitu berupa kebahagiaan. Maka rezeki itu enggak harus berupa uang, kekayaan enggak. Kita memiliki teman yang saleh, salihah, kita memiliki pendamping yang selalu mengoreksi kita ketika kita misalnya sedang futur, sedang bengkok, maka itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan. Nah, di sini terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan setiap surga itu ada penghuninya dan setiap neraka itu ada penghuninya. Kalau begitu, bolehkah kita pasrah? Sudah kan kita semua sudah dijamin masuk surga atau neraka. Boleh enggak? Pernah suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, afala nattakil ala kitabina wa nadaul amal. Ya Rasulullah,
Kalau setiap kita ini sudah ditakdirkan masuk surga atau neraka, bagaimana kalau sebaliknya kita pasrah saja, kita bersandar atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tulis pada kitab kita, pada catatan amal kita, dan kemudian kita meninggalkan amal, ya sudah. Kita mau beramal ya, kalau masuk neraka ya percuma kan. Begitu juga kalau orang mau bermaksiat, kalau nanti takdirnya surga ya percuma gitu, tetap aja masuk surga. Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, i'malu fakullu muyassarun lima khuliqalah. Tetaplah kalian beramal, karena segala sesuatu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman khuliqalah, setiap sesuatu itu akan ketemu dengan jodohnya. Amma man kana min ahli sa'adati fayuyassaru li amali ahli sa'adah. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ia sebagai orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang tersebut untuk berbuat amal-amal kebajikan. Maka ketika antum mendapati bahwa diri antum Allah mudahkan untuk taat, Allah mudahkan untuk hijrah, Allah mudahkan untuk menjalankan setiap perintah apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan Allah mudahkan antum menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka itu bisa jadi indikasi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan antum untuk masuk ke dalam surga. Maka jagalah hidayah ini, jagalah amalan-amalan ini, istiqomahlah antum, dan jangan lupa dan jangan antum tertipu dengan amalan tersebut, sehingga antum senantiasa tetap berdoa dan meminta hidayah ini Allah tetapkan pada diri antum. Wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassaru li amali ahli syaqawah. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia kelak akan menjadi penduduk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan orang tersebut melakukan keburukan, kemaksiatan. Misalnya ketika antum ujian, antum nyontek sekali dua kali, wah nggak ketahuan. Akhirnya apa, antum besok nyontek lagi, lama-lama tuman. Atau begitu antum misalnya melakukan keburukan, kemaksiatan sekali dua kali, ternyata tidak ketahuan, terus antum malah PW, hati-hati. Bisa jadi apa? Kehidupan yang antum idamkan husnul khotimah menjadi su'ul khotimah. Maka segera sadar, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Kemudian setelah Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut, Rasulullah SAW melanjutkan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka adapun orang-orang yang gemar membeli, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang membenarkan akan balasan kebaikan, orang-orang yang membenarkan tentang adanya surga dan neraka, maka Allah Subhanahu wa taala fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan ia melakukan amal-amal kebajikan. Dan barang siapa yang dia bakhil dan merasa sombong, merasa dirinya sudah dalam ketaatan, ghurur, tertipu dengan amalan-amalan yang dia kerjakan, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan hari kebangkitan, fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan pula orang tersebut untuk menjalani jalan-jalan yang sejatinya menuju kesulitan. Maka jangan pernah antum merasa yakin dengan amalan antum. Rasulullah SAW saja yang sudah Allah Subhanahu wa taala jamin masuk surga, beliau tetap beribadah sepanjang hayatnya. Maka ini sebagai bantahan pula bagi orang-orang yang katanya sudah derajat wali, sudah derajat syariat, mereka tidak membutuhkan ibadah. Lantas bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah itu walinya para wali, tapi beliau sholat malam sampai kakinya bengkak.
beliau juga beribadah, beliau juga menikah, beliau juga melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana mestinya manusia. Beliau tetap berusaha walaupun ujung-ujungnya beliau tahu bahwasannya beliau masuk surga, tapi beliau tetap berusaha. Maka kunci seseorang agar dimudahkan Allah masuk surga yang pertama, dia percaya akan adanya surga dan neraka, sehingga ketika dia beramal, dia tidak pernah merasa bangga atas amalan yang dia kerjakan. Kemudian yang kedua, dia senantiasa berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Inilah kunci seseorang agar Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Dan semoga kita semua yang ada di sini Allah masukkan ke dalam surga dan Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Tafadhol. Silakan. Bismillah. Jadi untuk pemahaman itu apa yang sudah ditakdirkan itu sudah pasti kan? Kita tinggal menjalankannya. Bagaimana kita untuk memberitahukan pemahaman ini kepada orang-orang yang pemikirannya masih konkret saja. Contohnya anak kecil. Misal ini kita udah ditakdirkan misal masuk surga dan neraka, tapi kenapa masih harus beribadah, masih harus itu? Nah, itu bagaimana baiknya mungkin Ustaz ada tips terutama untuk anak kecil yang memang pemikiran mereka masih konkret, belum bisa mikir secara abstrak. Itu sebaiknya kita memberitahu ini. Wah, ini pendidikan anak usia dini ini Masya Allah ya, luar biasa. Bagaimana kita memberitahukan, misalnya anak kita tahu bahwasanya kita ini sudah Allah takdirkan apakah surga atau neraka. Kenapa kok kita masih tetap beramal? Maka kita tumbuhkan dalam jiwa anak kita, pertama ketika kita beribadah kepada Allah harus ikhlas. Harus ikhlas. Kedua, kenapa kok kita harus tetap beramal padahal kita sudah Allah takdirkan? Maka kita ajak, tapi ini anak kecil agak sedikit susah. Antum bisa tanyakan, sebenarnya ini antum tanyakan kepada orang yang lebih tahu, antum tanyakan kepada para ustadz. Tapi kalau saya pribadi, antum tanamkan kepada anak tersebut itu ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antum tanamkan bahwasanya kenapa kita diperintahkan untuk beribadah. Karena sejatinya kita tidak ada yang tahu ibadah mana yang diterima di sisi Allah, ibadah mana yang memasukkan kita ke dalam surga atau ke dalam neraka. Kita kan tidak ada yang tahu. Kita habis sholat, apakah ada jaminan kita ibadah tadi, sholat asar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak ada yang tahu. Bisa jadi mungkin kita merasanya kayak diterima, tapi ternyata apa? Ketika kita beribadah, ibadah kita tadi itu menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kita kan nggak ada yang tahu. Terkadang rasa pamer, ujub itu kan tipis. Makanya tidak heran Rasulullah SAW mengibaratkan seperti semut hitam kecil di kegelapan malam, kemudian ada di pojokan. Bahkan ketika orang pamer itu kadang nggak sadar, tiba-tiba muncul. Siapa tahu tadi ketika sholat tiba-tiba terbetik amalan. Ada misalnya ada Pak Rektor, ada Pak Rektor UI, masih Pak Abdul Wahid nih. Sudah ganti. Siapa sekarang? Fatul Wahid. Fatul Wahid ya. Saya salah, Pak Fatul Wahid bukan Abdul Wahid. Pak Fatul Wahid. Misalnya antum sholat tiba-tiba sampingnya Pak Fatul Wahid, Masya Allah. Tiba-tiba kan antum tidak sadar, ada Pak Fatul Wahid nih. Setelah kayaknya ibadahnya agak sedikit khusyuk. Setelah itu antum selesai sholat kan kadang antum lupa. Tadi antum tuh sholat karena apa gitu loh.
Kadang seseorang juga lupa gitu loh. Jadi saya ibadah tuh karena apa sih? Apakah ada yang mengkotori? Maka perlu kita tanamkan ketika beribadah, pertama ikhlas. Sehingga ketika kita tahu ikhlas, beribadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, amalan setiap manusia itu harus dilandasi ikhlas, kemudian kita tidak ada yang tahu amalan kita diterima apa tidak. Sehingga yang ada dalam diri kita ini selalu was-was. Sehingga kita harus beribadah. Sehingga menjadikan ibadah itu adalah kebutuhan kita. Bukan menjadi apa? Bukan menjadi cuma sekedar pengisi kekosongan. Ibadah itu harus dijadikan sebagai rutinitas kebutuhan kita. Memang kita tahu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita surga atau neraka. Permasalahannya pertama, kita nggak tahu takdir kita ini surga atau neraka. Kedua, kita juga tidak tahu amalan mana yang mendekatkan diri kepada surga atau kepada neraka. Seperti tadi, kita menganggapnya amalan saya diterima, ternyata di sepersekian detik terakhir sebelum antum salam, antum tiba-tiba ada rasa pamer, oh ada Pak Rektor datang, saya ibadah saya harus dikencengin, bagusin. Lah itu kan sepersekian detik loh, di akhir-akhir. Apakah manusia ingat? Jarang orang ingat seperti itu. Jarang kita dapati, oh ya, kayak tadi saya bahkan ketika salam udah PW, karena apa? Dia ngerasa dari awal sampai akhir ibadahnya ikhlas. Ternyata pamernya, ujubnya itu ada di ujungnya. Cuma sekian detik. Dia mengira ini karena dia sudah ikhlas mendekatkan ke surga, tapi ternyata ini adalah menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Ibadah kepada selain Allah, bukan karena Allah ibadahnya. Yang dia bangun dari awal itu ikhlas, di akhir malah pamer, bisa menghapuskan amalan dari awalnya. Maka seseorang itu harus senantiasa mawas melihat amalannya, apakah ini sudah ikhlas diterima oleh Allah atau tidak. Maka kalau misalnya orang, wah ya sudah, saya nggak usah beramal. Pertanyaan, amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada yang tahu. Maka kita tanamkan kepada anak kita seperti itu yang saya tahu. Wallahu taala alam bishawab. Ada pertanyaan lain? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa khafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.